aja ya. Iya. Sambil nunggu yang kurang perkim aja enggak apa, sambil jalan. Sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak-bapak. Ini dari arah monggo kami dari Pak Camat, dari PUPR, dari Disub, Disperkim, DLH, dan juga dari konsultan ini ya. Sekarang kita hadirkan saja karena terkait ya, walaupun tidak langsung tapi terkait dengan pembangunan rencana jembatan Sosari, Pak Kondo, Pak Rofi dan beserta semuanya. Oke, pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul sini dan kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya. Ini kami mengundang ke sini kaitan dengan membahas posisi Pak Wali Kota terkait rekomendasi nomor 660. Bapak Ibu sudah Bapak sudah ngasih ya tentang persetujuan UKL dan juga keputusan Gubernur nomor 660.1/2029 tentang izin lingkungan rencana pembangunan jembatan Kali Progo Dosari Dosari Selatan. Jadi secara prinsip izin lingkungan sudah turun dan rencana pembangunan jembatan Dosari direncanakan dari Kementerian PUPR 2021. Nah ini dari Pak Wali sudah suratnya ini pada tujuan pada Pak Wali dan turun pada kami untuk mengkoordinir dengan OPD-PD untuk mengkaji tindak lanjutnya dan untuk melaporkan, dan nanti akan kami tindak lanjut dengan membuat laporan notasinya kepada Pak Wali. Nah, saya kira Bapak sudah ngasih semua ya yang sudah kami edarkan bersama undangan, sudah membaca, dan ini kami mohon informasi atau koordinasi terkait dengan tindak lanjut apa-apa yang ada sudah tertulis ada di keputusan Gubernur tentang izin lingkungan rencana pembangunan, di mana di lampirannya terdapat beberapa matrik upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan hidup, rencana pembangunan jembatan Kali Progo Dosari, Wajaran Dosari. Ini ada yang kalau di sini tertulis bahwa pemrakarsa adalah Dinas PUPR Kabupaten Magelang, dan kemudian ada instansi pengawas di sini juga terkait juga dari OPD yang ada di Kota Magelang, ada Dinas Lingkungan, ada kantor kecamatan, ada PU, ada LH, Disperkim, dan yang lain-lain ya, ada SEDA juga ada. Nah ini dalam matrik, kita langsung aja ke matrik ya. Di matrik itu ada 3 tahapan. Tahap prakonstruksi, kemudian ada tahap konstruksi, kemudian ada tahap operasional. Nah ini mungkin nanti kita perlu koordinasi kaitan dengan tahap prakonstruksi, ada beberapa yang perlu kita tindak lanjuti. Mungkin yang pertama saja, jadi kegiatan survei dan perizinan. Ini upaya pengelolaan lingkungan hidup menyiapkan tenaga surveyor, mungkin nanti ini ada di PU ya, PU Kabupaten membina hubungan baik. Kemudian kita melakukan observasi, melengkapi persyaratan perizinan PU, berkoordinasi dengan BWS, PU Kabupaten, perizinan koordinasi dengan PU BPK, perizinan koordinasi dengan Disub Provinsi Jateng, pemberitaan perizinan pada instansi pengelola, pemberitaan kecamatan dan desa Kuran. Mereview dokumen antara lain pembangunan jembatan Kali Progo. Sebagai informasi, rencana pembangunan jembatan di 2021. Nah, kaitan dengan yang ada dengan Kota Magelang, mungkin kami mohon laporan dari Pak Camat, apakah sudah ada pemberitahuan dari PUPR kaitan dengan rencana pembangunan ini atau seperti apa? Mungkin Pak Camat. Yang pertama kaitan dengan tahap 1 kegiatan survei dan perizinan. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada sama sekali pemberitahuan atau mungkin kelurahan jauh belum Pak, kelurahan di kelurahan sudah ada belum? Kelurahan belum ada, waktu itu survei aja.
Survei sudah ada tadi ya? Survei kita Pak, Kita yang kita. ya kita FS kita Pak. Oh, survei kita. Sudah. Tapi kita rencana apa? Pembangunan belum ada ya? Belum ada. Sosialisasi juga Belum juga. belum juga. Belum ada ya di kelurahan, di kecamatan. Belum. Kaitan yang jembatan siapa kita bicaranya jembatan dulu. Iya, Bukan jalannya. belum. Nah, kalau waktu itu kan kalau dengan Perkim, Iya. saya waktu itu survei dengan Perkim soal pembebasan tanah yang untuk jembatan itu sudah Iya. nanti ada 3 lokasi tanah milik warga yang waktu itu sudah diukur dengan BPN juga berapa meter yang nanti kena itu sudah semua. Gambar dari BPN juga sudah berapa yang kena itu sudah semua. Itu Perkir ya. Nanti juga ada perkir sudah saya telepon. kalau dulu kita ambil dengan Mas Resa. Mas Rosa ya. Jadi ini belum kaitan dengan survei perizinan sekarang belum. Ini dari PU Magelang punya kontak PU Kabupaten enggak? Mas Hadi temannya? Enggak punya teman kontak dari Kabupaten Magelang ya? PUPR. Nanti kami carikan. Coba minta informasi ya. Kira-kira mau survei mau kapan? Kemudian mau apa? Apakah dari provinsi sudah ada kepastian kapan kegiatan akan dilaksanakan? Belum aja nih. Nanti berarti perlu koordinasi dengan PUPR. Sosialisasi juga belum. Karena di sini walaupun yang melaksanakan PUPR Kabupaten, namun instansi pengawas juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, PUPR dan Kecamatan Magelang Utara juga ikut mengawasi. Ini jadi mohon nanti selama melaksanakan sosialisasi dari RH, PU dan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Utara juga mohon bisa ikut mengawasi. Dan yang kaitan dengan survei perizinan Kecamatan Magelang Utara dan RH, karena ini laporannya kepada Pak Wali ya, instansi penerima laporan Wali Kota Magelang, UP DLH Kota Magelang. Mungkin kalau kaitan dengan berarti perizinan sudah berarti ya, karena sudah keluar izin atau gimana dari LH atau PU Mas Adi bisa bantu gimana? Proses gimana? Iya, Waalaikumsalam. Kalau ini izin itu sudah keluar Pak, jadi ini Yeah. bisa dilaksanakan. Iya. Tapi dari kita kan ada kendala. Jadi ini kan jembatan mau dibangun, tapi kan ini aksesnya mesti lewat kota. Iya. Padahal kita belum ada pelebaran jalan. Nah, nanti ini harus nanti berbarengan dengan pelebaran jalan. Kalau enggak ini tidak akan terlaksana karena ini truk-truknya yang kesana tuh membawa besi-besi besar itu mesti lewat kota. Kalau lewat Kabupaten nggak mungkin. Kalau lewat Kabupaten terlalu panjang, lewat Bandungan itu nggak bisa. Jadi ini tetap lewat kota. Jadi kita harus secepatnya melakukan pelebaran jalan. Gitu. Jadi ini saya baca ini sudah jadi. Ini izin kan sudah jadi ya tinggal pelaksanaannya kapan. Kita koordinasi masa pelaksanaan ini Mas. Pelaksanaannya mau dilaksanakan kapan bangun jembatan ini. Dan kita harus kalau bisa lebih baik mendahului kita pelebaran jalan dulu baru bisa diberhenti untuk pembangunan jembatan. Kalau ini belum dilebarkan, ini pembangunan jembatan akan terhambat otomatis. Kalau kondisi jalan sekarang berarti truk nggak bisa ya? Bisa tapi kalau ini kan izin sudah selesai. Kita nggak bisa membahas ini karena ini sudah dibahas. Sudah izin sudah keluar. Iya. Kita nggak bisa membahas ini, cuma kita mau pelaksananya bagaimana. Nggak, cuma kita melaporkan Pak Wali aja kalau mau
kita yang sudah apa, yang belum apa, kewajiban kita apa, nanti yang apa namanya akan kita laksanakan apa. Mungkin kaitan dengan ya Mbak Dwi untuk pembahasan kebutuhan jembatan. Mbak Dwi Mbak Dwi bisa yang dari dulu jangan aja dulu. Untuk pembahasan kebutuhan jembatan kapan Mbak? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya kami informasikan untuk kaitannya pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan ini. Sekarang ini baru tahap pressure untuk abutmen. Itu baru ini Pak ya? Iya, itu baru pressure untuk abutmen, artinya untuk 3 bidang tanah. Baru itu. Terus untuk yang lain-lainnya kayak appraisal dan pengadaan tanah semuanya masuk tahun 2021. Mbak, kalau yang untuk appraisal yang selainnya bareng sih? Tahun 2021 juga. Mbak, yang sekarang yang masuk abutmen dulu aja. Rencana kira-kira nanti akan untuk abutmen itu kapan melaksanakan pembahasannya? 2021. Maksudnya bulan-bulan awal Januari Ya, Februari rencananya awal. bisa selesai berapa bulan? Kalau biasanya 2 bulan selesai. Awal bulan ya, berarti Ya. Februari Maret selesai ya, Januari, target ya. Maret, Februari selesai. Pembebasan lahan target Februari ya. Ya, kalau yang abutmen, kalau yang untuk pembebasan lahan untuk pelebaran masih proses panjang karena harus appraisalnya tahun 2021 juga. Januari sampai dengan Maret ya selesai. Kalau appraisal yang jalan tuh sih Mbak, ini berarti kalau mau pelaksanaan jembatan mau dilaksanakan berarti sekitar setelah Maret ya misalnya Yang untuk membangun abutmen jembatan setelah Maret ya. ya harusnya. Mungkin mereka bisa jalan dulu lewat dari teknis mungkin PU itu. Kalau pakai misalnya ya mas pakai jalan mau dari Bandungan mau ini kayaknya nggak mungkin karena itu jalannya sempit sekali kan? Ya bisanya satu-satunya armada truk yang standar itu aja, nggak bisa yang sempit. Kalau Bandungan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya Mbak. Nggak mungkin. Karena jalannya jalan kampung itu Dan yang beliau. Oh belum dilebarkan ya. itu juga pembebasan. Sudah cuman belum di aspal ya. Sama dengan di kota ya, kota itu sama meter. Makanya gitu pertamanya bisa jembatan dulu, baru teman dari kabupaten dan kita baru untuk pelebaran. Jadi kalau pelebaran dulu nanti jembatan dikerjakan ya sama aja, nanti yang dilebarkan banyak yang jalan yang rusak Pak. Nanti kalau jembatan dulu dilebarkan. Nah, itu masalahnya apa Pak? Masuknya tuh susah. Aksesnya kecil paling nggak bisa gede. Susah maksudnya. Itu kan kontaknya besi besar ya Pak. Oke, biasanya pakai mesin yang bur kayak gitu kan besar semua, itu nggak bisa masuk. Paling pas belok pas rapat Zoom meeting apa pembahasan KLPR Iya. itu dari Disub provinsi menyarankan kalau terpaksa, maksudnya kota kan belum ada pelebaran juga, harus dilibatkan Bandungan ya. Terpaksa ya. Iya. sebenarnya Bandung juga sakit, cuma apa itu ya harus di kanan kiri harus diperkeras, tapi kan kanan kirinya mereka kan masih aman sama, jadi daripada kita kanan kiri dibloke, kalau yang Bandungan harus Pak itu kanan Jadi kiri ya Mas ya, ada opsi aksesnya lewat Bandungan ya. Harus pas itu Pak. Kemarin atau di dari rapat Dinas Perhubungan Provinsi. rapat terakhir gitu ya. Iya, yang pembahasan KLPR Pak. Oh, Terus waktu itu DPU Pak Yunas yang hadir, kalau misalnya apa ya jalan kota sempit kayak gitu, nanti kan nggak bisa truk-truk. Iya, benar. Barang-barang insya Allah ini dipreteli di depan RSJ, nanti di langsir. tapi cuman truk kecil Pak gitu Pak. Padahal yang jauh jembatan kan nanti gelagar-gelagar biasanya pracetak bisa jadi masuk loh. Besi panjang gitu. Sama beton-betonnya biasanya pracetak Mas. Di sana cuma tinggal dirangkai itu kan. Keren-kerennya itu kan Besi-besinya juga itu. harus level yang masuk itu. Mas, ada informasi nggak kira-kira pembangunannya jembatan mulai kapan ya? Sudah ada belum? Kepastiannya dari Mas Adi ada nggak dari PU provinsi? Dari
Sama juga terakhir UPL itu memang sudah disampaikan di Zoom, memang usulan kami begitu Pak. Jadi tetap sistemnya langsir itu. Langsir ya? Saya atau lewat yang Karena di bantuan provinsi juga tidak mengizinkan kalau jalan kolektor primer yang punya provinsi dilewati dengan komersial bisa. Apalagi medannya kan menanjak itu, konturnya tajam nggak bisa. Untuk belok aja sudah susah. Menanjak itu yang mana? yang Nah, itu kalau turun pergana aja sudah ngeri ya? Iya. Nggak bisa. Trailer kan nggak berani ikon itu. Terlalu jauh ke situ Pak, terlalu jauh. muternya jauh. terlalu jauh lagi. Resiko di Lewat perjalanan Indonesia kalau juga kita kan kita kan lurus. Paling-paling nanti dari Karangturi itu yang masih lebar. Di Karawang sampai jembatan ini. Pengalaman dulu Pak, jadi di Wates itu kan ada pembuatan jembatan itu terbesar bisa masuk Pak, walaupun ngepres satu jalan terus, jadi satu truk, jadi kalau yang lainnya harus ngalah semua, nggak boleh ada yang jalan. Truk besar bisa masuk trailer di Wates itu ya, Jabisari, penghubung jangka penting, jadi sebelah sininya SMP 9 Jabisari. Itu dulu saya pernah, saya dekat situ rumahnya bisa, tapi ya itu tidak boleh ada yang lewat kecuali truk itu ngalah semua. Kalau pas jurusan berarti Jadi satu truk jalan itu truk satu kok itu besar truk trailer bisa masuk. dengan kondisi yang truk itu kalau kondisi jalan sekarang bisa masuk ya? Nah sekarang sudah ada pelebaran, dulu berapa? Bukan yang itu jembatan apa perapatan mana ya? Sampai ke bisa masuk, mundurnya gimana saya nggak tahu. Kalau dari saya dulu kan langsang lurus gitu, jadi nggak turun. Nah ini repotnya jalannya gini Pak. Nah kalau mundur kan repot, mundur bisa maju masuk balik. mundurnya karena mundurnya jalannya yang tanjakan kesulitan di tanjakan. Kalau lempeng masih bisa. Mundur nanti pulang nanti mundur bukan. Mundur besar. Mundurnya karena jalannya tanjakan lurus masih bisa tanjakan. Masih ada. Itu nanti misalnya kemarin itu selesai. Itu tanahnya Pak Said, tanahnya Pak Said sama Pak Rustam. Itu ketika itu dikepras sama itu diuruk nanti bisa untuk muter ini. Bisa toh? Sakit itu yang Pak Firman itu Iya, sakit. bisa luas itu. Sebenarnya secara teknis sakit Pak, cuma yang jadi kendala memang pas yang masukkan itu lah yang dulu turun itu yang ruku yang baru itu dua itu yang itu. Tapi kalau dari kupatan saya mana sakit Pak. Bisa ya? Jadi nanti mungkin di pengaturan lalu lintasnya di Zoom sama di apa di penanganan samping-sampingnya aja. Tapi kalau sudah ada informasi yang di abutmen itu memang harus itu Pak, karena memang yang belajar kan mesti tetap jembatannya dulu. Jadi kalau tadi ada informasi bahwa abutmen sudah di BPM berarti ya memang mau tidak mau 2001 dari DPP sudah dilaksanakan. Ya kenal dari tim sudah siap. Itu kan untuk mengantisipasi ya. Jadi mungkin kita kalau teknis ini nanti mungkin ya ben kono. Sambil jalan. Jadi kan depannya kita menyiapkan aja ya apa yang kita untuk kata bilang dan jelas kita sudah melakukan appraisal 2020 perubahan. Kemudian di awal 2021 akan membebaskan tanah betul jembatan hubungan itu kira-kira insya Allah bisa ya, nggak ada kendala ya. Insya Allah. Ganti untung Pak. Nanti itu ya. Bidang itu enggak. Nggak maksudnya masyarakat yang 3 bidang itu nggak mana? Sampai kemarin loh Mas, terakhir sampai kemarin itu tuh tidak ada kendala. Selama tidak ada perubahan yang nah kemarin bahkan semua kemarin. Ganti untung. Jualan. Masuk toko lu yang bawa. Oh, ini sudah dilaksanakan. Kita mulai membahas dinta kali kita melaporkan progres kita seperti apa. Makanya dari bangunan juga
dapat mengawal gitu. Jadi saya kira jadi apa ini termasuk prioritas ya karena kaitan dengan TPST regional prioritas dan menjadi komitmen Pak Wali untuk kita bisa mengawal bersama-sama. Nanti mungkin Mas apa jenis dari PU dari Disub kaitan dengan perizinan nanti nggak masalah ya kalau ada nanti apa lalu lintas truk termasuk sana diizinkan atau tidak kan? Kan di sini keadaan apa keterangan misalnya kalau ada kerusakan jalan yang dilewati yang bangun harus memperbaiki yang itu juga. Betul, sudah ada ya. Jadi nanti dari jenengan ngawasi ya. Ini kan tugasnya jenengan mengawasi. Jadi PR kita ya, kepastian membangun jembatan dari kapan ya, kan. Sampai sekarang mulai kapan, apakah pasti 2021 atau tidak itu gimana? Di kabupaten yang aktif di luar Beneran kan punya coba Pak biar tahu kapan mulainya membangun jembatan deh. Baik, ini yang kaitan berarti untuk yang kegiatan nomor 3 kegiatan pembahasan lahan dari kita sudah konten ya Mbak Dwi. Bagi informasi juga yang kemarin Mbak Dwi sudah tahu tuh sudah kita tambahkan anggaran untuk 2021 sampai dengan perempatan Mbak ya Karangmuni cukup ya atau Mbak Dwi cukup. Hah? Katanya kemarin cuma sampai perempatan jembatan Perempatan bukan perempatan kuwi cukup. Itu? Ya udah kita tambah kemarin. Cuma sampai itu. Bertahap Pak karena kemarin katanya Jembatan Kali Bening. Jembatan Kali Bening. Jembatan Kali Bening tuh. kok jembatan Kali Bening toh? Iya, bukan Kalau Karangmuni Alfamart itu Pak. Karangmuni itu Alfamart. saya cuma Kok yang perempatan kalau kiri belok kemudian itu arep ning Pak Hasan lho. Wah, itu. oh sampai situ. Itu jembatan yang Kali Beningnya itu. Itu yang Sampai situ ya, utuh. anggarannya. Memang dilebarkan banget di situ. Situ ya. Kalau yang setelah jembatan ke sini nggak masalah ya? Masih bisa ya? Bertahap ya? Masih bisa. Kan anu Pak kemarin dari Perkim Mojowo gede banget. Ya kita bertahap dulu berarti gitu. Kalau langsung itu karena sampai upatan. yo. Aku ngerti kok tekan anu ya perempatan Karangmuni. Sampai upatan. Aku jane karepe tekan perempatan Karangmuni jadi tak kono nambah piro. Tak tari lho, tambah piro ora. Apian to. Yo tak kei. Aja boleh tekan jembatan to, jembatan Kali Bening. oh, ya apa lah. Nanti nang ono meneh tambahin lah. Berarti mah ada tanah. Oke loh. Itu duitnya ya Pak. Hah? jadi jangan isi lah. Yo jalur. Biar sama. Dari pemerintah. Mas Agung, sudah kita mulai nanti kaitan dengan Mas Agung pembangunan jembatan Redosari nanti yang naker juga kaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Belum jelas. Rencana belum jelas tapi 2021 Anggarannya sudah ada. pusat nih Mas, pusat yang bangun pusat bukan kita. Apa bebasan lahan? Sudah Belum Mas. sudah jalan operasionalnya sudah. Sekarang baru operasional yang untuk abutmen. Kalau untuk yang pelebaran belum sama sekali. Jadi nanti anu Mas kaitan dengan naker mengawasi kaitan dengan tenaga kerja diutamakan untuk tenaga kerja. Iya. Nanti kan mungkin ada kabupaten ada kota nanti jembatannya dan nanti mungkin jangan sampai nanti mah orang Joko kabeh di sini. Gitu. Kalau yang konstruksi nanti kita masuk ya tahap konstruksi
Tadi Mas Agung kegiatan rekrutmen tenaga kerja 70. Ada juga kerja ya? Tapi kan 70 kan dibagi Mas ya? Kabupaten, kota, mungkin juga tidak semua karena bagian tenaga ahli. Kalau bisa dan nanti yang kaitan dengan disub gangguan lalu lintas ya, nanti yang konstruksi mohon nanti bisa memantau. Ini sudah ada sebenarnya kecepatan maksimum kendaraan 40 km per jam. Ada nggak sini? Pengaturan mobilisasi dan demobilisasi peralatan berat pada jam tidak sibuk, menghindari jam berangkat, jam pulang kerja, bukan pada jam istirahat. Kecepatan maksimum, melakukan pengaturan lalu lintas, pengangkutan peralatan berat yang over dimensi, mendapat pengawalan dari kepolisian dan mendapat ujian dari DPU BMCK provinsi. Ya, ini ada kaitan dengan jenis dampak kerusakan jalan. Ini setiap hari akan seminggu sekali mobilisasi, terus mobilisasi dan demobilisasi peralatan berat tidak melebihi tonase kendaraan. Bisa menjadi jalur mobilisasi dan demobilisasi paling berat berkoordinasi dengan BU kantor dan base camp dengan sumber air adat yang dihasilkan terakhirnya dengan misalnya sampah. Mas Bowo mau menambahkan apa informasi harus tahu perkembangan pembangunan. Kalau ini belum masuk ke tempat kami masih informasinya, karena cuma kemarin juga nyari informasi juga nggak ada kalau ini karena nanti DAK ya mungkin ya pusat nanti bangun pusat banget, jadi mungkin kita belum terinformasi itu kapan yang berapa kita juga belum informasi. Mungkin nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan. Yang pasti kalau kami tadi dilihat di kegiatan pembebasan lahan kebetulan sudah masuk ke sini ya. Nanti Mbak ini kelihatannya kok wis lancar-lancar jadi melu ayam sebenarnya. Yang jelas perlu disikapi bersama terkait dengan penyampaian terkait dengan pembangunan ini ke masyarakat harus lebih hati-hati aja karena memang selain ini sensitif karena memang pas pilkada juga jangan sampai nanti masuk ke politis, dan yang penting masyarakat jangan dibuat bingung informasi-informasi yang berkembang. Kalau bisa ada satu orang atau ada ditunjuk sebagai sumber informasi sehingga nantinya informasi akan pusat pada satu sumber. Jadi jangan sampai nanti tim ini mengatakan ini, tim satu ini mengatakan ini. Nah ini akan nanti kondisi yang sudah bagus jangan sampai terceret-ceret karena ada informasi yang simpang siur. Jelas itu informasi ini masyarakat harus ada satu kata satu data. Saya kira itu. Mas Bowo, jadi kami tanggapi ini juga terkait juga dengan rencana pelebaran jalan akses menuju jembatan ya. Ini tahun ini Bapeda sedang menyusun FS disediakan Pak Bondo dan tim yang mengerjakan sudah. Nah ini sebagai informasi Pak Bondo dan mungkin Mas Adi sudah menyampaikan dan mungkin Pak Camat mohon izin kami sudah matur langsung dengan Pak Joko. Kayaknya kita tidak akan melaksanakan sosialisasi. Kita Pak Dwi, saya sudah atas tujuan Pak Joko untuk kegiatan FS kita belum sosialisasi dulu. Kenapa? Karena tadi Pak seperti yang Pak Bowo sampaikan itu kita perlu hati-hati ya, apalagi sekarang masa pilkada. Nanti jangan sampai nanti menimbulkan saya kira sejak sekarang
nanti malah bisa menimbulkan persepsi salah, nanti malah kita malah dan lagian yang itu. Jadi kalau kaitan dengan FS yang sedang kita susun itu hanya mengasih dari kelayakan ya, kelayakan aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi kita mohon izin Pak Camat dan Pak Dwi susun dulu ya. gimana? Pending dulu. Belum, untuk iya mungkin nanti di appraisal bulan depan ya sudah lebih. Mundur lagi ya Mas. Nah, kemarin kan rencana kita setelah kita sosialisasi, Ya. kemudian start awal kan kita langsung ke Excel gitu. Tapi kalau ini kan berarti kan kita sosialisasi dulu, Ya. baru ke Excel. Jadi kan startnya mundur lagi. Saya kira kalau habis setelah pilkada nggak masalah Pak. Nanti setelah pilkada, saya kira kan nanti kan Desember selesai toh. Pilkadanya Itu kan itu libur loh Mas. apanya? Enggak, maksudnya Januari Februari kan sudah pilkada toh. Sudah selesai pilkada itu Pak. Saya kira dimulai pertengahan Desember pun berani Pak. Sosialisasinya. Pertengahan Desember itu sudah berani. Iya Mas ya. Iya, pokoknya setelah coblos. Sebenarnya tanggal 9. Kalau dimulai sekitar tanggal 15 ke atas mungkin sudah berani. Kalau nunggu Januari emang ada waktu menurut saya. Di akhir Desember itu bisa dimanfaatkan. Karena kan Pak, tadi sampai Pak Bro itu kita harus hati-hati masyarakat dan satu sumber. Jujur kalau mau melaksanakan saya nggak berani. Saya mau akan matur Pak Joko yang Iya. yang di depan maksudnya gitu loh. Karena terkait dengan masyarakat ya. Jadi itu Mbak, nanti sampaikan Mbak Dini. Kalau kegiatan FS kita tidak ada sosialisasi, kita dari aspek aja kajian dari acara BGG itu menyambungnya. Jadi dalam forum ini kami juga sampaikan seperti itu kondisinya, dan nanti Pak Wid kita lanjut laporan antara dan akhir karena sudah mendekati akhir, dan saya yakin dari Pak Guntur dan tim sudah jalan ya, sudah jalan terus. Ini tadi Pak Camat bisa setelah tengah Desember mungkin itu, monggo nanti kita bicara lagi, tapi jelas kalau harapan kami pertengahan Desember sudah selesai kegiatan kita. Karena nanti tanggal 26 sudah libur ya, libur cuti panjang. Jadi ya Pak Wid, mohon nanti awal-awal Desember kegiatan sudah selesai, jadi administrasi sudah selesai. Jangan sampai nanti kita kesulitan. Keuangannya rasakan mentok Mas. Tenangan itu 26 Desember wis cuti aja kan, nanti wis sampai cuti. Terus cuti bersama sampai dengan akhir. Nanti lah iso untuk buku repot ya. Mungkin kalau dari Pak Budi, dari ada masalah lain? Cuma cukup tadi, cuma tahun kemarin saya belum masuk di tahun ini kan saya rapat di provinsi, jadi yang masuk prioritas nasional itu sebenarnya ada yang tamu itu Pak. Tamu itu kan dibangun tahun ini yang tahun depan Flyover. 2021 ya, flyovernya tamu. Jadi kalau saya yakin kalau ini kemungkinannya enggak, mungkin tahun 2020 Begitu. Enggak ada beritanya sama sekali. Mungkin kabupaten Aslinya saya tanya, betul. Beda ya dengan Dan itu disebutkan di rapat itu kalau yang masuk prioritas ya ini yang tamu itu flyover tamu itu prioritas tahun 2021. Kalau ini enggak ada ini enggak masuk prioritas. Jadi bahas Mas. Jadi bahas dan jembatan. Enggak ada jembatan. Nah, itu yang alhamdulillah harusnya pembebasannya. Dulu rapatnya saya di awal tahun 2020 bulan tahun ini dengan Mas Rudi juga kan. di sebelah nanti kan ya. Bareng-bareng Pak Guntur nanti nyuwun informasi ke Pak Badan, saya tak tanya langsung ke provinsi Mas Nathan Beda. Tapi saya nggak punya kontak yang apa? Kalau pusat apa ya di sini BPJN apa ya, jembatan apa? BP2JN. BB2JN Pak Wid punya kontak? Tidak punya, yang punya malah Pak Yunas. Oh, Pak Yunus. Pak Yunas, lalu Mas Adi punya pelaksana teknis jalan. iya jalan yang di Jalan Setiabudi. Ini bantuan ya, informasi apakah masuk 21 atau enggak ini nanti untuk melengkapi laporan. Ya kalau
harapannya justru satu ya, kalau enggak ya malah suasana. Tapi tetap kita jalan terus ya mas, intinya kita tetap melebarkan jalan dan itu tetap jalan terus daripada kita teriak ya justru satu malah kumpul semua ya. Nah, tapi jelas ini terkait dengan TPS 3R, TPS regional. Nah, jembatannya mundur, TPS-nya mundur. Dari Mas Adi dari PU ada informasi apa mungkin yang disampaikan? Kita masukkan dari Bina Marga. Kalau dari Bina Marganya mungkin dari hubungan sini itu sudah di tahun 2021 sudah ada anggaran di rambutan. 2021 ya. DD apa mas? Pelebaran atau pembangunan? Itu baru kalau yang rencana awal baru drainasenya. DD itu drainasenya? Iya. Baru jadi kemungkinan kalau drainase baru kan lebar juga bertambah. Jadi bukan DD untuk pembangunan pengawasan jalan belum ya? Bukan ya? DD drainase sama dokumen lingkungannya. Dokumen lingkungan 2021 mas ya? Ya. Dokumen lingkungan untuk yang ini? Ya. Drainase? Yang di jalan rambutan itu untuk mendukung pembangunan ini. Oh iya ini sekarang sedikit. Apalagi ada lagi? Dari PU? Anggaran untuk sana. Terus saya juga ini kaitan dengan untuk rencana apa? Pelebaran jalan untuk pembebasan lahan itu perlu kegiatan apa aja ya? Amdal, PL, masih mungkin kalau di kemarin waktu Pak Kadip itu kita tidak menggunakan amdal tapi dokumen lingkungan, bukan namanya bukan amdal tapi dokumen lingkungan. Jadi jenengan jangan buat ini ya. Tapi dokumen lingkungan ini untuk drainase. Enggak, untuk rambutan itu. Nanti untuk dukungan dengan kalau yang dokumen lingkungan. Untuk yang PID-nya untuk jalan rambutan. Kalau yang dokumen lingkungan untuk keseluruhan ya? Ya, keseluruhan. Itu jalan rambutan aja atau sampai dengan jabatan Sari? Sampai jabatan Sari. Jadi kalau dokumen lingkungan sudah anu ya. Kemudian yang Anda lalin Mas Perhubungan sudah menyiapkan belum? Belum ya. Gimana nih kayaknya? Perubahannya ada ya? Sebenarnya 21 berarti sudah jangan ngarge ya. Mana Mas Uji? Enggak seharusnya ada dulu gimana? Atau bisa menyusul? Setelah waktu konstruksi berjalan bisa ya? Ya bisa perubahan 2001 gitu. Bisa toh? Nanti ya, tak tulis ya, nanti laporkan. Kaitannya itu Saling lupa. Nanti tak koordinasi dengan ini ya. Kira-kira berapa mas betul? Coba tak matur pimpinan nama. 50. Hah? Cukup? 50. Enggak ada penetapan mas. Coba ya, coba nanti koordinasi dengan anggaran untuk Anda lalin disuruh tambah 50 ya. Tapi kalau nggak bisa diperubahan ya. Tak penuhnya gelak gitu. Tapi nganu ya, sekarang dibahas di depan masalahnya. Kudune wingi ora pate yo. Duduk saya. Mungkin nanti Saya yakin masih bisa sampai karena dia- ini urgent ini. Mungkin mohon izin apalagi ini ya yang kita kelewatan yang belum kita siapkan untuk mendukung ini. Dokumen lingkungan sudah ada PU 2020 1 DD. Kalau yang DD pelebaran gimana Mas? Belum ya. Ditambahkan gimana? Di perubahan. Penetapan. Kalau masih bisa coba. Nanti koordinasikan di belum. Atur ke masalah nasi ya. Untuk PIC Sebenarnya mana nambah itu tambah jadi satu DID tadi itu cuma nominalnya kabinет tambah aja. Itu aja tuh Mas ya. Oh, mending gitu. Oh iya. Sudah ada yang sekarang di dana berapa? 100 juta.
makin jauh gimana? Jadi DD-nya ramai dari. DD-nya juga sekarang dengan jalan. Nanti Pak. Tak telepon aja sekarang ya. Oh. Mas, lagu lagi mas. Ini cerita kita soalnya rasa tujuan kaitan terus ini bahas mengenai apa sudah lanjut dari rekomendasi dukungan lingkungan jembatan Josari terkait pembangunan jembatan Josari. Nah itu jenengan 2021 sama DID 100 juta. Tapi katanya informasinya hanya drainase ya, belum jalan ya. Ini dari Mas apa? Hah? Mas Brian. Berlian. Ini Mas, informasi dari Mas Berlian sudah ada kegiatan DID, tapi hanya untuk drainase. Nah DID ini juga untuk konstruksi gimana? DID-nya kalau ya sekarang untuk konstruksi gimana untuk penyiapan konstruksi jalan? Gak apa-apa ya? Gimana Mas? Singgaram itu kan anu toh, pusat toh. Tapi kan kita harus menyiapkan DD. Iki jenengan wis ana dokumen lingkungan 2021. Lalu DD drainase 100 juta. Ini besok arahnya jangan drainase tapi untuk konstruksi ya. Gimana? Diperluas dengan gitu. Itu nggih. Nanti tak diskusi karo Mas Hendra. Nyontul nggih. Kita tunggu nanti kita komunikasi dengan Mas Brian kan laporan ya. Nanti kan laporan nanti tak aku lah. Iya, ini jadi sudah ada anggaran 100 juta. Kalau cukup ya semoga sekarang untuk konstruksi jalan itu gitu. Kalau enggak nanti coba kita komunikasi diskusi lagi. Dan jadi maksudnya untuk mendukung pembangunan jalan itu sudah tidak perlu membuat lagi di jalan kan kemudian sono anggaran di jalan dan dokumen lingkungan gitu. Atau yang sama? Iya, mata suwun gitu. Itu Mas nanti ya laporan lagi. Sudah kami sampaikan nanti coba nanti jangan komunikasi 100 juta tuh juga cukup ya untuk di semuanya gitu. Cukup ya? Wah, tentu langsung cukup. Jadi jalanannya dari Indonesia aja tapi juga untuk konsumsi. Mas Rudi yakin 50 nih? Teleponnya Mas Agus B. Kira apa ya? Bangga apa saya? Apa ya? Ya Apalah. Iya. Berarti kudu segera ya. Oke, ini banget. Terinformasi lah. Tapi nanti telepon udah ganggu. Apalagi yang kurang nih? Berdiri kendala lain sudah, dokumen lingkungan sudah. DD sudah, kayaknya cuma kurang ini aja gitu. Jadi untuk jembatan yang dilalui Urumba itu kan kapasitasnya kan nantinya nanti apa itu kan yang kali bening kan nanti mungkin ada kajian khusus ya nanti dibuat DPU bahwa itu harus ditambah apa supaya nanti kuat dan kita sebagai kan memberi sarana prasarana untuk memperlancar pembangunan itu, nah itu harus dikaji Pak, cuma itu aja ini untuk jembatan itu. Yang kali bening ya Pak? Kalau yang lainnya saya kira tidak masalah itu teknis saja Pak nanti dan perlu ada kajian nanti pas bilang kuat tapi ambrol kan jadi kendala lagi gitu. Nah itu nanti ada itu teknik-teknik untuk apa memperkuat sementara Pak, untuk sementara itu ada. Nah itu tetap harus perhatikan juga mungkin itu aja tambahannya. Kok mungkin gimana kok juga ada. Nek manuvernya laras itu ya sampai di sungai ini kemarin kan kemarin kan kita kesana pakai bis bisa loh tekan jembatan nyebrang tapi
tapi manuver ra iso akhirnya mundur tekan Karamuni. Oh, tekan kono. Wis iso kemarin. Jadi ana informasi dari Mbak Dwi. Nanti yang komitmen dibubarkan, ya. Oh iya. Iso diomongke satu manuver. Jadi lurus ya. Nanti kalau sudah di sama yang kulian itu Pak, yang pering-pering itu. Oh iya. Barengan itu di di muruk, juruke. Jadi ombong. Ayo gitu. Dan disebut Bisa lho ya. Bisa lho ya. Ya teorine ngono kuwi to, Mas. Teori. Oh iya. Itu teori ya. Wah, kalau DPU mungkin kajiannya perlu bisa dikaji biasa toh Mas Adi? Tidak perlu ada penambahan apa-apa. Untuk perkuatan jembatan. perkuatan paling ya. Masa dengan anggaran pemberian Enggak, itu biasanya dilimpahkan ke anunya Pak, ke pelaksana jembatan. Yang jadi cuma PU kaji ini harus tambah ini ya. Oh, terlihat Ya, kajian telahan aja. telahan dari PU ya. Karena misalnya itu ambrol kan juga nanti pelaksananya yang hari ini berbagi juga. Ya, tambahan dari Pak Bo atau Pak Wid? Tidak. Ya, cukup. Pak Camat nih. Mas Agung? Mbak Di? Oke, jadi yang utama nanti Mas Rudi. Ini yakin 50 juta? Ini apa? Itu kan Mas aku di Lagi rapat sebenarnya. Bahas ini juga. Sebenarnya kalau kemarin kok di Mambungi. Kadis ya kalau bisa dipenetapan kalau nggak berubah nggak apa. Oh gitu ya. Ini maksudnya opsinya kalau nggak bisa bertahan berubah ya. Saya juga komunikasi dengan Mas Agus nanti. Mohon kalau bisa diseselke satu. Kalau nggak bisa, kalau yang PU gimana? 100 sudah bisa mencakup semuanya? Gimana? Berapa kira-kira? Berapa Mas? Nanti di sana omong ke Mas. Iki 100 germi Mas. Gimana Mas? Kita tunggu. Nanti saya kita komunikasi dengan Gambarnya kan sudah punya tahu Pak. Kemarin udah gambar ya. 100 mau saya. Ayo. Sini oke lho. Lelang tuh Pak, lelangan butuh waktu lagi. Lelangan butuh 1 bulan lagi. Iya Mas. Tapi nanti kan ya, gini aja. Mas Adi, kita tunggu. Setelah ini jangan laporan ke sana. Monggo. Angkanya seperti ini. Saya tugas PU seperti satu koordinasi dengan DPUP Kabupaten untuk kapan melakukan survei. Kemudian yang kedua BP teknis pelaksana jalan nasional 7 untuk flyover ya kepastiannya ya Pak ya. Kami koordinasikan jembatan. Ya kita fokus ini aja dulu aja. Kajian khusus kepastian nanti jembatan. Kekuatan jembatan dan ya kapan nanti tadi kan sudah telepon Pak Wawan, nanti kami menghadap beliau apakah cekap atau tidak untuk kami geser ke situ. Iya. Tapi mungkin siang mungkin ada jawabannya. Iya. Kalau dia segera karena saya sekarang ngomong sama Mas Agus B dan kadang toh. Ya ini masuk urgent menurut saya jalannya. Iya, mending Pak Joko. Enggak, saya kan belum tahu pastinya angkanya berapa, kalau pastinya berapa gitu. Nama kegiatannya apa? Kalau terus pasiennya berapa gitu. Kalau cukup, kalau enggak gitu loh. Jadi saya bisa matur Pak Joko langsung karena mumpung rapat di UAN bisa ditambahkan langsung itu Mas. Kalau dari sini belum ada memutuskan harus koordinasi dengan atas. Kalau belum sempat Fani loh. 150 mau 175 mau 200 langsung. Tambah seket Lelangnya kesukaan Mbak. Lelang kesukaan seperti itu kan nyicil Mas. sudah itu Desember Januari sudah kerjakan itu. Ya masih kita harus 105. Semua lelang Masih langsung bisa. Iya. Pak Jawa rumah Agus ya. Ya, aku saya enggak dapat. Awal langsung bisa ya.
eksekusinya. Semoga nanti bisa. Ini Pak, makanya ada informasi dari Kabitnya Bina Marga Kabupaten, beliaunya juga belum dikabari Pak kepastiannya itu. Untuk informasi jembatannya itu. Ini mungkin yang anu Mas Hadi ya yang Mas Hadi yang ke itu aja Ya. di Jakarta Jakarta itu. yang penting itu aja Mas Hadi kepastian jembatannya kalau yang ini tangguh nanti aja lah. Yang penting itu aja gitu ya tidaknya itu yes cukup ya yes mungkin Bapak Ibu sekalian Pak Bowo sudah oh ya terima kasih sekali atas waktunya. Saya kira teman kita sudah banyak sekali informasinya, khususnya ada kegiatan yang masih kurang atau mungkin masih belum kita anggarkan. Harapannya semoga nanti langsung bisa difasilitasi, diakomodir, dan kita juga bisa menyiapkan apa yang menjadi kewajiban kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.